Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kita dapat diberikan kesehatan, sehingga saya dapat menyampaikan sedikit materi melalui video ini dan kalian dapat mendengarkannya. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga keselamatan juga Allah curahkan untuk umat yang selalu berpegang teguh kepada ajarannya. Pada kesempatan kali ini, saya Aulia Faza dengan NIM 2006923 program studi PD PAUD VPUPI akan menyampaikan materi berjudul 4 amalan pembuka pintu kebaikan. Sesungguhnya para nabi Allah Subhanahu wa taala adalah para pembuka pintu-pintu kebaikan dan juga penutup pintu-pintu keburukan. Nabi Nuh alaihissalam membuka pintu kebaikan bagi manusia dengan membangun kapal yang besar agar orang-orang yang beriman selamat dari keburukan atau bahaya angin topan dan banjir bandang. Di antara orang-orang yang diselamatkan itu nantinya melahirkan keturunan para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-An'am ayat 84. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan membuka pintu kebaikan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji, umroh, dan berdoa. Beliau juga menghancurkan berhala untuk menutup pintu keburukan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa membuka pintu kebaikan bagi manusia dengan menyelamatkan mereka dari penindasan Fir'aun dan menutup pintu keburukan, yaitu kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Yusuf membuka pintu kebaikan dengan menjadi menteri yang adil. Demikian halnya Rasulullah Muhammad SAW yang membukakan untuk manusia banyak pintu kebaikan dan menutup untuk mereka pintu-pintu keburukan. Beliau bersabda yang artinya, perumpamaan diriku dengan kalian bagaikan seseorang yang menyalakan api, lalu mulailah belalang-belalang dan laron berjatuhan ke dalam api itu, sedangkan orang itu selalu berusaha mengusirnya dari api itu. Dan aku memegang ujung pakaian kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka, namun kalian selalu terlepas dari tanganku. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya sebagian manusia menjadi kunci kebaikan dan penutup keburukan, maka beruntunglah bagi siapa saja yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan berada di kedua tangannya, dan celakalah bagi siapa saja yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan berada di kedua tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengenali kunci-kunci pintu kebaikan merupakan perkara yang wajib, bukan sunnah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, Allah menjadikan kunci-kunci daripada setiap kebaikan yang dicari. Seperti sholat kuncinya adalah bersuci, berhaji kuncinya adalah ihram, kebaikan kuncinya adalah jujur, surga kuncinya adalah tauhid, ilmu kuncinya adalah bertanya dengan baik, kemenangan kuncinya adalah sabar, tabahnya nikmat kuncinya adalah bersyukur, keberuntungan kuncinya adalah takwa, doa mustajab kuncinya adalah doa yang khusyuk, kecintaan terhadap kampung akhirat kuncinya adalah zuhud terhadap dunia. Hidupnya hati kuncinya adalah mentadaburi Al-Quran. Rezeki kuncinya adalah berusaha disertai memperbanyak istighfar. Kemuliaan hidup kuncinya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Mempersiapkan diri menghadapi akhirat kuncinya adalah meninggalkan angan-angan. Demikian pula Allah telah menjadikan segala macam keburukan memiliki kuncinya. Seperti segala dosa kuncinya adalah khamar. Zina kuncinya adalah kekayaan. Kekufuran kuncinya adalah maksiat. Kemunafikan kuncinya adalah dusta. Kebakhilan kuncinya adalah kekikiran. Kesesatan kuncinya adalah menolak sunnah Rasulullah SAW.
Amalan dapat menjadi kunci pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan banyak sekali jumlahnya. Di antara yang mudah dapat kita praktikkan antara lain yaitu amalan pertama mengajarkan dan menyebarkan ilmu, amalan kedua yaitu amal ma'ruf nahi munkar, amalan ketiga yaitu mengamalkan dan mengajak saudara yang lain untuk mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dan amalan yang keempat adalah menyelenggarakan donasi sosial untuk kepentingan umat manusia. Demikian materi tentang beberapa amalan pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa menjadi para pembela-pembela agamanya. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.